Pagi, Islam Kristen bro. Asli lahir besar Hindu Bali. Boleh? Oke, sebentar Bang Bajar ya. Sorry. Bang Made Wardana Hindu apa Kristen? Asli Hindu Bali. Boleh ikut nimbrung? Boleh, Greg bertanya aja, Greg. Oh iya, berarti orang Hindu bertanya aja Bang ya. Bertanya ya, boleh ya? Ya. Selanjutnya adalah menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan dan Muhammad Yesus itu adalah manusia. Kami juga punya cerita seperti itu, seperti Krishna gitu misalnya. Nah, menurut kami Krishna itu adalah Tuhan. Kami cenderung kebenarannya, pendekatannya ke Kristen jadinya. Lebih masuk akal lah Kristennya gitu. Tapi kami tidak meyakini itu gitu. Dan Bapak, terima kasih pengakuan Bapak yang luar biasa sudah mengklaim bahwa Trimurti dengan Kristen Trinitas itu sesuatu yang sama, betul? Hampir sama cara berpikirnya, konsepsinya ya. Trimurti dan Trinitas itu kurang lebih hampir sama. Dan Krishna dan Yesus kedudukannya pun hampir sama. Ada manusianya, ada Tuhannya, betul? Sebelum lanjut, potong dulu. Konteks Trimurti tidak sama dengan Trinitas, tidak sama. Tidak sama. Kalau gitu kita konsep Yesusnya. Yesus adalah manusia, adalah Tuhan menurut Bapak, itu hal yang benar menurut Kristen karena dalam iman Hindu juga begitu, betul? Artinya begini, adapun awatara yang turun ke dunia yang disebut itu adalah Tuhan. Tuhan turun ke dunia Bapak, bukan, saya tidak tanya tentang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya. Nah, sekarang manakah yang Tuhan, Firman ataukah Yesus? Firman. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan Yesus itu kan firmannya Allah, Bang. Tadi katanya Firman menjadi Yesus. Nah, di antara Firman dan Yesus itu mana yang Tuhan? Katanya Firman. Betul. Berarti bukan Yesus. Yesus itu kan firman. Yesus adalah Firman, Firman adalah Yesus, begitu?
Begini bang, saya baca sekali lagi ya, biar abang paham dari pertanyaan abang itu. Pada mulanya adalah firman, firman Iya. itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah bang. Oke. Nah jadi dari itu saja kalau abang sebenarnya memahami makna dari kalimat atau dari perkataan ini, abang paham, nggak perlu menanyakan yang seperti begitu bang. Jadi pertanyaan abang itu sudah lari dari apa yang saya jelaskan. Iya, karena penjelasan kenapa? Anda, Abang itu Anda membedakan tidak sesuai dengan begini. penjelasan Yesus. Karena penjelasan Begini, Anda Bang. tidak sama dengan penjelasan Yesus. Pengertian abang terhadap firman dan Yesus itu berbeda. Jadi Oke. makanya abang menanggapinya seperti begitu. Kan sudah jelas di sini kan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Kemudian Nah, terus firman. Nah, sekarang saya nanya, Bible Anda firman Tuhan bukan? betul. Berarti Bible Anda juga Tuhan. Kalau Bible itu bang, kalau Bible Oh, gimana ini? Gak konsi. Katanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri, katanya. Berarti Bible juga Tuhan. Bible itu firman Tuhan bang. Nah, ya firman Tuhan. Firman Tuhan bukan? Itulah bang, message yang ingin kita sampaikan. Itulah konsekuensi ketika Anda mendefinisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan, maka akan menjadi blunder. Itu bang, yang namanya firman itu perkataan, tapi perkataan bukan sang sumber itu sendiri. Ketika Tuhan berfirman, firman itu bukan Tuhan itu sendiri. Maka menjadi blunder ketika kalian mendefinisikan firman adalah Tuhan, perkataan itu adalah sang sumber itu sendiri. Itu Begini, menjadi Bang. blunder. Nah, Kita tidak bisa membawakan ke pengertian kita seperti apa yang Allah maksudkan. berarti Anda Allah lebih pintar. Berarti Anda lebih pintar dari Tuhan Anda. Enggak, saya aja bang tidak mengaku lebih pintar dari Tuhan saya. Karena kenapa? Saya tidak bisa mencapai apa yang dimaksud oleh Tuhan. Apa yang tujuan Tuhan mengatakan hal yang seperti begitu. Apalagi Berarti begini. begini saja bang. Begini Abang saja. di situ ada Bible nggak? Ini Uni belum ini ya, monitor ya, Bang Greg. Nih coba. Nggak usah panggil Abang di teman, situ ada Bang. Bible nggak? Abang ada Bible Nggak nggak? usah panggil teman, masa panggil Uni kan? Enggak. Ini abang Santai panggil aja, Uni karena Rifa, di sini kan? mau kajian. Nanti sabar aja. Abang ada Nggak Bible butuh nggak di situ? kajian Abang di situ itu, ada nggak Bible nggak? butuh. Bang Laskar ada Bible nggak di situ? Ada bang. Ada, silakan buka Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Ya, silakan. Yohanes 17 nomor 8. Iya. Iya gimana? Lama Bang? kali. Udah, Silakan baca yang keras. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka Iya. telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Nah, Jadi pertanyaan firman aku itu apa, Bang? Oke, iya tadi kan Anda mengatakan bahwasanya firman itu adalah Yesus, kan begitu? Ya, Oke, berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, begitu? Bang, coba lihat. Di sini sudah dituliskan, Bang. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya tidak menanyakan doa. Kan tadi yang menerjemahkan firman itu Nah, Tuhan. ini firman kesalahan itu abang Yesus. memahami suatu nats yang abang tidak tahu latar belakangnya apa. Nah, Saya jadinya tanya nanti nih. penjelasan abang jadi mencret-mencret kayak gini, Bang. Loh, kenapa? Salah berarti Iya, memang LAI. salah. Udah Oke, salah betul. yang menjawab firman adalah Yesus, firman adalah Allah, itu siapa? Saya. Oke, berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku, begitu? Bang, coba lihat dulu di dalam ayat ini ada nggak? Sebab segala Yesus. Nggak ada, Bang. Di sini firman. Dan coba lihat. Katanya firman itu adalah Yesus, katanya.
Makanya bang, kalau abang tidak mempelajari Alkitab, coba belajar dulu bang sama orang Kristen, biar abang paham. Ngarang kau Laskar, kau ngarang Laskar, kau tidak bisa Ngarang bang. menjabat. Kalau abang ada punya Alkitab di situ atau coba buka di HP atau di mana, di situ ada judul perikopnya bang, doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah jadi perkataan ini Yesus yang berkata Perikop itu kepada apa? murid-muridnya. Isi perikop itu apa? Itu yang penting karena di dalam Bible lain nggak ada yang namanya perikop bang. Kalau Nggak ada abang mau, perikop. kalau Kau abang mau cari di memahami Bible lain, isi yang cuma di lebih Indonesia yang ada pentingnya, perikop. kalau Aki, abang mau saya melihat mau isi keluar yang dulu, lebih Aki. pentingnya, Ada keperluan jangan keluar, abang saya mengutip izin satu dulu ya. ayat. Loh, Salam kemana buat ini ya. Ustaz? Siap, 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 Ustaz, ini ya. kemana? Siap, siap. Ini seruin Ini Ustaz. Lawan Ustaz ada- ini udah bengek dia Ustaz. Ada keperluan keluar ini. Ya ada uni ini nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana bang? Apanya? Mau nyari Yesus yang cuman pakai kain lenan kemarin lari-lari nggak ketemu-temu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. mampu mengasihi abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi ini woi mantap, udah dapat ini ilmu lagi nih. Itu bang, gimana itu bang Laskar? Firman itu, yang firman yang mana? Yang apa? Yang Tuhan yang mana? Yang Yesus atau yang firman tuh? Pertanyaannya itu sudah lari dari penjelasan sebenarnya bang, kita sebagai orang Kristen begitu. Sudah Soalnya jelas iya, pengertian Bang, kita sebagai orang dikatakan. Kristen, soalnya pengertian kita sebagai orang Kristen tidak seperti yang abang-abang ini sampaikan. Nah jadi kalau contohnya abang mau Kami belajar mengikuti perkataan lagi Yesus, Bang. untuk memahami Alkitab, begini bang. Coba dengarkan dulu. Kalau abang mau belajar Alkitab atau memahami isi Alkitab seperti apa makna tujuan yang dituliskan dalam Alkitab, ya abang harus cari orang yang pintar untuk Ya gini bang, bro, dengerin Bang Laskar, Saya nggak mau ikuti yang lain. betul. Ya bang Greg ya, berdasarkan Betul. penjelasan Yesus. Kan jelas itu bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia. Yesus sendiri, oke sekarang saya tanya, Yesus menuhankan siapa? Yesus menuhankan siapa? Hmm. Waktu dia berada di dunia sebagai manusia, ya dia menuhankan Allah. Oke, kalian menuhankan siapa? Kami menuhankan Allah. Bukan Yesus. Yesus itu satu dengan Allah, bang. Yesus itu satu dengan Allah. Ya, Tetapi Yesus berdoa kepada apa Theos? Allah. yang berdoa itu, bang, posisinya sebagai manusia. Waduh. Jadi yang posisi sebagai manusia itu Tuhan atau bukan bang Laskar? Yesus itu, bang, Yesus kami yang kami percayai mungkin seperti berbeda Bang, seperti pertanyaan abang tahu. saya bang. Begini, Abang begini, tahu bang. begini. Oh Coba berarti dengarkan abang dulu abang penjelasan saya. abang berbeda Coba dengan dengarkan Yesus. penjelasan saya. Yesus dengerin. Yesus Yesus sendiri itu 100% mengatakan dalam manusia dengerin. dan 100% Yesus sendiri. Allah. Oke, maka saya tanya bang. Tadi kan di awal statement saya katakan, selama masa hidup di dunia, selama Yesus itu hidup di dunia, Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya akulah Tuhan yang telah menjadi manusia, akulah firman yang telah menjadi manusia. Dan Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah manusia 100% dan aku adalah Tuhan 100%. Nggak pernah Yesus mengajarkan itu. Bang, bukan berarti kalau contohnya Yesus Iya, sudah mengatakan sekarang gini, Anda kan mengaku pengikut Yesus, betul nggak? mengatakan sedemikian, Enggak, dia Anda itu kan bukan mengaku Tuhan. pengikut Yesus, betul? Anda kan mengaku pengikut Yesus, Betul, betul? betul. Sekarang Yesus menuhankan siapa? Yesus menuhankan siapa? Dalam rangka apa ini dulu, bang? Soalnya pertanyaan abang ini harus jelas. Oke, Yesus ketika berdoa kepada siapa? Yesus ketika berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa, dia itu berdoa kepada Bapa atau kepada Allah? Oke, Anda berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan Yesus. Yesus itu kan Allah, bang. Oh ya, berarti ketika Yesus disunat, Allah juga ikut disunat. Posisinya waktu disunat, bang, dia itu kan sebagai manusia. Pengertiannya hanya setengah tentang Yesus. Coba kalau abang mempelajari Ini loh, Bang. bagaimana latar belakang Yesus, bagaimana kisah kelahiran Yesus, abang pasti paham. Nah, pemahaman abang-abang ini Iya. ya seperti begini, Oke. bagaimana bisa paham? Anda bawa Lukas 2 ya, Lukas 2 kita lihat Lukas 2 ya. Lihat Lukas 2.
Wah, Anda udah banyak banget ini. Enggak, Anda kan bawa Lukas 2. Proses kalian Anda yang bawa loh, bukan saya. Iya, ayo Bang, ayo. Lukas 2:11. 11. Lukas 2:11. Oke, Hari Bang. ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Betul. Apa arti dari Kristus? Kristus, Apa arti Kristus? juru selamat. Nah. Ada lagi. Apa arti Kristus? Emang menurut Abang Kristus itu apa? Itu loh. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa arti Kristus? Teman-teman jangan dijawab di bawah, jangan tapping di bawah. Apa arti Kristus? Apa? Bro, Anda umur berapa Kristus. sekarang, bro? Kristus Berapa umurmu yang sekarang? diurapi, Bang. Yang Berapa diurapi. umurmu sekarang? Enggak, berapa umurmu sekarang? Berapa? Nggak penting itu, Bang. Berapa umurmu sekarang? Nggak penting. Kenapa Abang nanya umur Oke. saya? Emang ada keperluan apa? Kristus artinya orang yang diurapi. Oke, ketiga. Betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul. Ayo udah orang yang diurapi. Bang, posisinya di situ sebagai manusia, Bang. Kan ya, dia Oke. itu kan apakah Tuhan diurapi? manusia. Apakah Tuhan diurapi? Apakah Tuhan diurapi? Tuhan tidak diurapi, Bang. Nah itu Kristus, Itu apa? orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Posisinya di situ, Bang, mengambil rupa sebagai manusia, Bang. Mati. Nah, itu dia. Itulah yang Mama saya bilang sayangnya, tadi. mama sayangnya. Ketidaktahuan Abang terhadap hal itu, ya. Bukan ketidaktahuan kami, tapi doktrinmu udah membelet di otakmu, bukan Masalahnya doktrin kami tidak bisa Abang pahami seperti begitu. Ya Allah ya Karim. Yang bisa memahami doktrin kami ya hanya kami sendiri, Bang. Seperti Abang ke iman Abang, kan ke doktrin Abang yang cuman Abang sendiri. Nggak ada kami ambil bro, alih bro. di situ untuk Bukan ambil alih, bro. membahas doktrin-doktrin di situ. Nggak ada. Nih, Anda lihat ya, Yesus bukan Tuhan, no dogma. Di sini kita tanpa dogma, bro. Data by data, hantam pakai data terus. Saya pakai data, kalau Anda pengen bantah, pakai data lagi. Tapi perkataan Yesus. Ayo. Coba. Ketawa dia. Lucu, dirimu yang lucu, bro. Yesus tidak pernah mengatakan aku ini 100% manusia, aku ini 100% Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan yang telah menjadi manusia, akulah firman yang telah menjadi manusia. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus penerima firman, penerima risalah, penyampai risalah di dalam Yohanes 7:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jelas di Bang, mana Yesus mengajarkan ketuhanan dia. kalau Di mana? Abang mengutip yang seperti begitu, Bang, Bukan mengutip, bro. Itu udah jelas-jelas seperti itu. Anda yang sengaja melewengkan, membantah setiap perkataan Yesus. Lanjut nih. Lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Laskar. selamat pagi. Ya, izin saya masuk diskusi, tapi saya belum bisa buka cam. Bolehkah host? Aman-aman, lanjut. Karena saya masih sarapan, jadi izin saya untuk masih close cam. Bang Laskar, boleh saya menimpali obrolan abang dengan saudara-saudara saya? Izin. Oh, boleh. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya kita salam kenal dulu. Perkenalkan Bang Laskar, nama saya Unirifa. Saya salah satu pendiskusi lintas agama. Saya mahasiswi semester akhir Prodi Komunikasi Penyiar Islam. Saya sudah hampir 6 tahun mendiskusikan tentang tema ini ya. Yesus ini Tuhan atau bukan. Nah, Betul. mungkin boleh saya paparkan kurang lebih mungkin 2 menit, izin mungkin akan membosankan, tapi abang mohon dengarkan boleh biar kita enak diskusinya. Iya, boleh. Paparkan setahu Uni. Masya Allah. Baik,
Pertama, salam kenal. Mohon maaf kalau diksi-diksi kami mungkin tidak enak dan tidak nyaman ya. Untuk abangku, kita berbeda keyakinan. Pertama, salam Ya. toleransi dulu ya. Ya, ya. Pertama, salam toleransi dulu. Semoga abang sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di grup saudara-saudara saya. Ini ya, Gregorius ya. Beliau Ya, ini ya. adik saya. Kami membuka Komal ini sebenarnya tuh tujuan, kalau saya pribadi naik ke Komal ini itu untuk kita membuktikan kebenaran yang kita imani dan kita memaparkan kebenaran yang kita imani. Nah, Betul. sebelum saya panjang kali lebar, kita ini temanya tentang Yesus, tema yang tidak akan pernah berhenti untuk diperdebatkan mungkin sampai akhir zaman. Kenapa? Izin abangku memberi informasi, jangankan sesama Kristen dan Islam ya, sesama Kristen saja sampai detik ini masih diperdebatkan siapa Yesus. Apakah dia Bapa, apakah dia anak, atau apakah dia adalah oneness Bapa. Kalau Tritunggal mengatakan anak saja bukan Bapa. Jadi jangankan abangku dengan kami umat Islam, abangku dengan sesama umat Kristen yang lain saja akan berdebat tentang siapa Yesus. Dari sini kita tahu kenyataan bahwa tentang Yesus dalam Bible itu tentu tidak ada tentang Tuhan dia itu dalil eksplisit. Kalau nanti abang bantah boleh ya, abang bantah boleh Ya. saya nanti. Yang ada kalau Yesus Tuhan itu dalil implisit, dalil yang dianggap dalil. Ya, dalil yang dianggap dalil oleh orang Kristen. Itu kenapa di abad-abad awal itu ada aliran Ebionit, Arius, dan juga Athanasius yang berbeda pendapat tentang Yesus. Ya karena padahal mereka baca ayat kitabnya sama. Kitab yang mereka baca itu sama. Tapi kenapa mereka berbeda pendapat tentang Yesus? Yaitu dia. Jangankan kami yang membaca dengan terjemahan bahasa Indonesia, mereka saja dulu yang berbahasa asli Yunani, Athanasius dan Arius, yang kitab kalian bahasa Yunani, masih berbeda pendapat tentang siapa Yesus. Jadi tidak salah lah kita berdebat tentang Yesus ini, karena memang secara sejarah sesama Kristen pun berdebat. Kita masuk bagaimana paradigma Islam ya Bang. Islam ini kan dapat informasi tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Al-Quran Ya. ini diklaim oleh umat Islam adalah perkataan Tuhan atau wahyu Tuhan. Maka pembuktiannya itu bukan secara empirik, bukan secara historis, tapi pembuktiannya secara rasio Bang. Karena dalam Islam sendiri kami diperintahkan untuk berpikir, berakal, dan membuktikan kebenaran itu dengan bukti-bukti. Nanti dibuktikan dengan empirik boleh, tapi untuk dengan tentang Tuhan itu bukan empirik, karena pemberitahuan tentang Tuhan itu sesuatu yang beyond logic Bang, di luar akal sehat. Nah, terkait tentang Nabi Isa, kami tidak diperkenalkan dengan Yesus, kami hanya diperkenalkan atas nama Nabi Isa. Ya, kami tidak. Namun para skolar linguistik memaknai bahwa yang namanya Yesus itu adalah panggilan dari orang yang bernama Yeshua dalam bahasa Ibraninya, Isowa dalam bahasa Suryaninya, Isa dalam dialek Arabnya. Kenapa ada perbedaan sedikit? Karena memang dialek Ibrani, Aramaik, dan Arab itu serumpun. Ya, Betul. ada perbedaan dialek. Namun kemudian menjelma menjadi namanya Yesus dalam bahasa Inggris, Yesus dalam bahasa Indonesia, itu ada penambahan, ada perubahan, ada derivasi namanya Bang. Ada distorsi bahasa namanya, karena ada ucapan-ucapan yang diselewengkan. Kalau kita lihat nama aslinya bahasa Yunani itu kan identik dengan kata us. Nah, Yeshua ini bukan orang Yunani, maka dia tidak menggunakan nama asli us. Tapi dipercaya sebagai Yeshua. Yeshua ada kata ain di situ, yang mana bisa disamakan dengan kata Isya. Dalam bahasa Ibrani kata ain ya, Yeshua ain. Jadi Aisyah dalam bahasa Arabnya. Jadi sebenarnya kita membicarakan tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Kenapa ada perbedaan perspektif antara abang dan kami umat Islam, abang dengan Gregorius tadi? Karena abang dapat info dari tulisan Matius, Markus, Lukas, kami dapat info tentang Nabi Isa dari Al-Quran yang adalah kami klaim sebagai firman Allah. Maka etisnya itu abangku, kalau kita sedang mengatakan bahwa bagi kami Nabi Isa Rasul dan Nabi, bagi anda Nabi Isa itu Yesus adalah Tuhan, memang itu perspektif yang berbeda. Nah, karena kita ada di zona dialog lintas agama, itu ada kebenaran yang namanya kebenaran koresponden dan koherens. Kita menggunakan kaidah ilmiah. Kenapa? Karena memang kita harus ilmiah.
Kitab suci itu seharusnya harus ilmiah karena kita tak ingin tahu dari mana informasi ini berasal. Maka abangku, kalau kita bicara tentang Yesus dalam perspektif Kristen adalah Tuhan, setahu saya, sepengetahuan saya, sepembelajaran saya, boleh abang debat nanti saya kalau saya salah, itu berasal dari kata terjemahan Tuhan, dari kata hiperkorek Tuhan, menurut seorang profesor yang saya temukan dalam makalah LAI. Maksudnya, Yesus itu tidak pernah dikatakan Theos abangku, tapi dia hanya dikatakan sebagai Kurios. Apa itu kurios? Kurios adalah diksi yang digunakan juga untuk orang-orang yang adalah pemilik dan pemelihara. Sambil saya cuci piring sedikit, kalau ada suara sedikit, suara ini ya, saya mau makan sedikit, jadi mau cuci piring satu saja ya bang, bentar ya bang ya. Sambil-sambilan ya bang, maaf. Lalu kalau kita lihat pemilik keledai yang diambil oleh Yesus, kalau abang lihat, nanti saya tunjukkan data kalau saya sudah ready di depan laptop ya, bahwa pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga disebut dengan kurios abangku. Nah, maka tidak mungkin dia dituhankan. Yesus itu adalah kurios, betul. Karena Yesus mengatakan bahwa dia hanya datang untuk umatnya. Siapa umatnya? Yaitu adalah domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Ini dia katakan ketika konteks ayat dalam kitab abang, dia didatangi oleh perempuan yang minta tolong kepadanya untuk mengeluarkan roh setan dari tubuh anak tersebut, anak dari perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut mengatakan bahwa Yesus berkata kepada perempuan itu, aku hanya datang untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Maka pernyataan Yesus ini sejalan dengan klaim Al-Quran. Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Kenapa? Pada waktu itu yang harus diselamatkan Bani Israel. Bani Israel pada waktu itu karena mereka tersesat jauh dari ajaran Nabi Musa. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, yang menjadi perselisihan di antara kita dan menjadi bahan konsili Nikea, Konstantinopel dan juga konsili Kalsedon, itu adalah hal yang penting dalam keberyakinan abangku ini. Aduh, kenapa turun abang tadi? Yaitu tentang ketuhanan Yesus. Maka mungkin saya panjang karena saya harus dudukkan dulu biar kita tidak debat kusir, ya. Maka yang berbeda di antara kita adalah tentang ketuhanan Yesus. Karena kalau tentang kemanusiaan Yesus kita tidak berbeda. Yesus makan, Yesus mati, Yesus ketakutan, Yesus kesakitan. Kita tidak beda tentang hal itu. Lalu ketika seluruh umat Kristen mengatakan, maaf kalau Yesus lagi berdoa itu kemanusiaannya. Loh, bukankah kemanusiaannya itu yang ingin dikenal Yesus tentang dirinya yang harus kalian akui? Bukankah dia mempraktekkan kemanusiaannya di dunia? Nah, ketika dia di dunia ingin dikenal sebagai manusia, apa alasan kalian kenal dia sebagai Tuhan? Kalau memang dia ingin dikenal sebagai Tuhan, apa sulitnya bagi dia selama hidupnya dia berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sebagaimana Tuhan dalam perjanjian lama mengatakan, akulah Allah, Tuhanmu. Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah aku dan sebelum aku. Yesaya pasal 43 ayat 10. Apa sulitnya bagi Yesus kalau hanya untuk menunjukkan kalau dia adalah Tuhan supaya kita tidak tersesat? Tapi yang lucunya adalah konsekuensi logik dari keimanan kalian. Yesus hadir ke dunia ingin dikenal sebagai manusia, tapi kita harus mengenal dia sebagai Tuhan. Hanya ingin dengan cara meraba-raba. Masa doktrin pada tahun 200 Masehi setelah Yesus naik ke surga, naik ke langit, baru diputuskan bahwa dia adalah Tuhan? Masa pada waktu konsili 350 diputuskan dia Tuhan? Bagaimana keyakinan orang 100 tahun waktu dia berjalan? Bagaimana keyakinan murid-murid Yesus dan ibunda Yesus tentang Yesus? Apakah betul mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, maka diskusi kita itu biar tidak debat kusir adalah kita tidak membawa doktrin. Kita membawa tekstual, kontekstual dan juga faktual. Pada faktanya, apakah betul Yesus itu dituhankan? Yang kita lihat dia mati. Lalu kalian katakan itu kemanusiaannya. Karena dia mati itulah maka kita katakan dia manusia. Lalu kalian katakan itu kemanusiaannya. Memang itu buktinya bahwa dia manusia. Lalu kalian mengatakan bahwa dia ada ketuhanannya. Pertanyaan saya, ini yang harus kalian buktikan. Karena kalian mengklaim dia adalah Tuhan, maka beban pembuktian ada pada diri kalian. Apanya yang Tuhan di diri Yesus? Maka seperti inilah yang harus kalian jawab. Misal, yang Tuhan adalah seluruh tubuhnya dan jiwanya dan raganya dan ruhnya. Oh, yang Tuhan itu hanya rohnya saja, tubuhnya bukan. Kenapa kami harus begini? Karena kami punya akal. Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Kalau Allah, apanya yang Tuhan? Segala-galanya tentang Allah adalah ilahi, kekuasaannya, tentang dirinya, zatnya, ilahi. Lalu Yesus ini apanya yang Tuhan? Maka untuk tidak debat kusir antara kalian Islam dan Kristen, mari kita bersama-sama buktikan kebenaran menurut perspektif kita.
Saya berdiri di sini akan membuktikan kebenaran Al-Quran. Untuk membuktikan kebenaran Allah, kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran isi kandungan Al-Quran, maka saya bertanggung jawab membuktikan kebenaran Al-Quran. Dengan apa? Dengan empirik, eksperimen, dan juga dengan metode ilmiah. Saya akan lakukan itu hari ini. Saya akan paparkan kajian hari ini pembuktian Al-Quran sebagai kalam ilahi. Kalau Al-Quran terbukti sebagai kalam ilahi, maka pastilah informasi di dalamnya benar. Maka Tuhan yang disampaikan dalam itu benar, Nabi-Nya benar, maka semua hukum-hukumnya benar. Jadi saya ingin kita di dasarnya dulu. Oke, silakan Gregorius ambil alih. Izin kita jangan debat kusir, karena kita sama saja dengan mereka nanti. Allah larang kita debat kusir. Uni akan berdiskusi dua arah dengan saudara Kristen yang merasa berilmu. Mereka harus buka camp. Mereka harus buka camp. Kalau mereka tidak bisa buka camp dan awam, mereka haknya bertanya saja, Greg. Kita tidak diizinkan untuk menampilkan orang-orang jahil berbicara banyak sehingga menyesatkan sudut pandang orang-orang awam di bawah yang menonton kita. Silakan ambil alih. Uni tutup mic sambil makan. Insya Allah kalau Uni diizinkan bicara, Uni berbicara lagi. Silakan ambil alih. Oke. Halo Ipran Prabowo. Silakan kalau Anda ingin diskusi, silakan open cam. Kalau hanya bertanya, silakan bertanya. Tanpa harus open cam. Silakan. Ipran Prabowo. Ipran. Open mic. Halo bro. Peran, halo. Peran. Bro. Mati dia, mati. Saudara. Berat saudara, berat. Oke. Oke, halo bro. Jersey. Halo. Halo. Turunkan bro. Oke, silakan. Bagi para oten-oten yang di bawah, kami persilahkan Anda naik ke atas. Jika Anda ingin berdiskusi dengan Bunda Gembala kami, maka Anda wajib open cam. Jika tidak, maka Anda hanya dikhususkan untuk bertanya saja. Bertanya kepada Uni tentang Islam maupun Kristen. Silakan. Silakan naik. Jika ingin diskusi, bawa data, open cam, bawa akal yang waras, tinggalkan roh penema. Abang Greg pamit dulu ya. Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mampir. Silakan ya. Di sini nanti akan membuktikan bahwasanya Anda ini bisa mempertahankan ketuhanan Yesus atau tidak. Dan nanti tema Uni insya Allah yaitu tentang apa namanya tadi ya? Pembuktian Al-Quran kalam ilahi. Kita akan buktikan. Ya, judul kita adalah Yesus bukan Tuhan. Ini temanya tetap itu, biarkan saja. Dengan membuktikan Yesus bukan Tuhan itu, kita buktikan dulu Al-Quran kalam ilahi. Dan Bible adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu pembuktian nanti. Uni masih sarapan sedikit. Insya Allah beberapa menit lagi Uni mulai pemaparan. Siap. Oke, siap. Silakan Oten. Silakan Oten yang ada di bawah. Kami persilahkan naik ke atas. Di sini pendiskusian kita tentang Yesus bukan Tuhan, kemudian pembuktian Al-Quran kalam ilahi, kemudian Bible perlu dipertanyakan. Silakan. Waalaikumsalam. Kata siap bang. Kayaknya berat ini, berat buat Oten ini. Silakan kalau Oten awam,
silakan Anda bertanya saja dengan Uni. Kalau Anda profesor atau punya kredibilitas pengetahuan tentang kekristenan atau teologi, silakan naik ke atas diskusi dengan Uni, open camp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Atau pendeta, pastor, atau anak sekolah tipe-tipe yang ada di bawah, kami persilakan naik. Silakan diskusi dengan Ibu Gembala, gembalanya para gembala. Silakan naik. Silakan naik. Jika Anda ingin mencari kebenaran, silakan. Silakan naik. Ya. Kalau pendeta, silakan naik, buktikan bahwasanya Anda bisa menaungi jemaat Anda dari pertanyaan-pertanyaan kami, biar bisa dinilai oleh jemaat-jemaat Anda yang ada di bawah. Silakan naik. Jika ada pendeta atau pastor atau kardinal atau uskup atau mungkin paus, silakan naik. Aku berilmu tapi lucu, naik aja. Naik. Silakan naik. Anda siapa? Ya, saya manusia seperti Yesus. Silakan naik. Oke bro, Made Wardana. Halo bro. Selamat pagi. Pagi, Islam Kristen bro. Asli lahir besar Hindu Bali. Boleh? Oke, sebentar Bang Bajar ya. Sorry. Bang Made Wardana Hindu apa Kristen? Asli Hindu Bali. Boleh ikut nimbrung? Boleh, Greg, bertanya aja, Greg. Oh iya, berarti orang Hindu bertanya aja Bang ya. Bertanya ya, boleh ya? Ya sebentar. Bang Bajar, Islam Kristen Bang Bajar. Kristen Katolik. Bang Kristen Katolik. Oke. Oh yang tadi tapping di bawah ya, Anda siapa? Saya manusia seperti Yesus. Iya. Oke. Maksudnya saya tanya begitu, kenapa kau urus-urus agama orang? Kenapa? Kau siapa? Saya bukan mengurus Bang. Saya tanya dulu, kau siapa? Oke. Iya, Bazir, saya masuk jawab. Kau punya urusan apa dengan Kristen? Bazir, izinkan saya menjawab. Anda kan baru bergabung. Saya tanya kau bodoh. Aduh, kenapa kurang ajar kali mulut orang Katolik ini ya? Katanya Tuhannya itu Maha Pengasih. Cari saya orang Timur. Kenapa orang Kristen ini mulutnya kurang ajar kali? Naik ke komen kita hargai, kita hormati, kita Iya, saya tanya kalian kamu jangan siapa? atur agama orang lah. Kamu siapa? Kami tidak pernah ngatur agama orang. Kami di sini diskusi. Kamu bodoh. siapa? Urusan kamu, ludahi, Begek. Ludahi orang ini. Turunkan, orang ini nggak layak duduk di forum kita. Orang ini adalah representasi kekurang ajaran orang beragama ya. Orang ini representasi kurang ajarnya orang beragama. Ketika kita mencoba untuk membuka kebenaran, kita mencoba untuk mendiskusikan ketuhanan, mereka kejang dan tantrum. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia malu tentang agamanya yang akan kita bongkar. Kedua, dia adalah orang yang miskin literasi sehingga tidak mampu berdialog, akhirnya menghujat kita. Kau dan saya, Gregorius, sama-sama warga negara Indonesia. Baca Undang-Undang Pasal 25. Kita ini boleh meyakini keyakinan kita dan boleh berdiskusi tentang keyakinan. Dan dijaga oleh undang-undang, hak demokrasi. Kami di sini sesuai aturan agama kami dan undang-undang apa, kami tidak menghujat, kami memaparkan kebenaran. Kalau kau tidak terima dengan kebenaran yang kami paparkan, kau tidak berhak menghentikan kami bicara tentang kebenaran. Dan kau tidak berhak mengatur komal ini, karena komal ini dibuat untuk orang-orang yang mampu berjiwa besar diskusi lintas agama. Kalau kau seandainya tidak sanggup berdiskusi dengan kami tidak paksa kau. Tapi kau mengatur kami, kurang ajar mulutmu di sini, kami berhak untuk ludahi kau turun ke bawah karena kau tak pantas berada di forum-forum diskusi lintas agama. Ya, kau adalah orang yang memprovokasi. Kau orang yang yang membuat diskusi yang santun menjadi tidak nyaman. Karena mungkin saja kau tak mampu membela keyakinanmu sehingga kau akhirnya ke-trigger. Ya, orang-orang seperti kau inilah orang-orang yang merusak dunia. 500 tahun inkuisisi dilakukan oleh Katolik. Katolik ingin 500 tahun dulu semua orang sepandangan dengan mereka. Mereka habisi berapa juta jiwa, 500 tahun lamanya. Katolik menginkuisisi, perang salib terjadi karena kalian egois beragama.
Petinggi kalian dulu egois, ingin kami semua mengikuti sudut pandang kalian. Sementara agama di Indonesia ini boleh kita yakini, orang Hindu boleh berkeyakinan dengan Hindunya, orang Islam boleh berkeyakinan dengan Islamnya. Kami berkeyakinan bahwa Yesus bukan Allah, karena Allah adalah nama Tuhan kami. Dan kami buktikan bahwa Yesus Tuhan itu adalah dogma dalam kitab kalian, bukan Alkitabiah. Kami bisa buktikan tidak ada pernah Yesus mengaku sebagai adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa kalian rasis sekali? Kenapa kalian mengamuk? Kalau kalian mampu diskusi baik-baik, naik. Kalian bukan orang tua kami, bukan kontributor, bukan donatur kami, bukan presiden, bukan pemilik negara ini. Apa hak kalian mengatur kami diskusi? Kecuali kami melakukan hal yang melanggar hukum, laporkan kami ke kantor polisi. Kami tidak takut dilaporkan karena kami percaya apa yang kami sampaikan ini ada validasinya dalam kitabmu. Kok kurang ajar sekali diizinkan bicara di Komal Islam disapa baik-baik, malah kurang ajar membangsat-bangsati orang. Inilah orang-orang seperti kau itu yang akan beradaban. Orang seperti kau ini, kalau suatu saat kita berbeda keyakinan, kau akan habisi kami. Itu yang terjadi inkuisisi 500 tahun. Kalian Kristen Katolik. Aku tidak bilang semua orang Katolik jahat, tidak. Orang seperti kau ini yang berpotensi untuk menghabisi orang yang berbeda keyakinan dengan kau. Ya, silakan Bapak Made. Bapak Made, Anda seorang Hindu. Kami hargai Anda masuk di forum Islam ini. Saya sampaikan prioritas Komal Islam Bapak Made. Prioritas pertama kami adalah mendakwahi orang-orang yang ingin tahu tentang Islam dengan cara apa? Kami paparkan pandangan tentang Islam. Baru yang kedua adalah kami akan meluruskan pandangan orang yang keliru tentang agama Islam, bukan tentang agamanya. Kami masa bodoh dengan itu. Yang ketiga, tapi ketika ada orang yang mencoba menjelaskan agamanya, kami berhak untuk menanggapi, mempertanyakan ontologis dan epistemologisnya dalam ranah dialektika, karena ini adalah hak kita sebagai manusia berakal. Bapak Made, kami izinkan Anda. Kami tidak paksa Anda menjelaskan keyakinan Anda Hindu, ya, karena orang-orang Hindu belum ada gangguan kepada kami, dalam arti belum mengganggu akidah kami, ya, belum memisionariskan agama Islam, belum menyerang orang-orang Islam, karena kami bolehnya melawan dengan argumen dengan cara apa? Kalau kami diserang duluan, ya, itu pun serang by argumen, artinya kita bertarung dalam argumen, ya. Bapak Made, kami izinkan di Komal ini untuk bertanya tentang dialektika dan juga agama saya. Bapak Made silahkan bertanya, jangan menjelaskan nanti kami pertanyakan kalau dijelaskan, biar tidak terjadi debat kusir. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Waalaikum. Waalaikum Pak Made. Ya, saya mau bertanya aja. Saya sebagai orang Hindu begitu, ya senang juga lihat perdebatan, diskusi tentang lintas agama gitu. Terutama antara agama langit gitu ya. Kami kan agama bumi ya. Agama langit, agama yang turun dari langit gitu ya. Itu perdebatan seolah-olah tidak ada ujungnya. Bagaimana ada ujungnya? Karena keyakinan ya jelas tidak ketemu. Yang satu ke barat, yang satu ke timur, ya jelas tidak ketemu. Adapun yang saya tanyakan terkait dengan, ya saya sedikit-sedikit, ini kan konteksnya sejarah gitu ya, tentang sejarah Islam, baik itu Islam di Nusantara atau Islam di dunia, antara Sunni Syiah, antara Ahmadiyah, Muhammadiyah, apalagi Pak, NU. bertanya saja Pak, karena kalau memaparkan tentang keyakinan kami, hak kami Pak. Bapak Ya, silakan bertanya saja. pertanyaannya kalau di Kristen ada perbedaan, saya lihat juga di Muslim banyak juga perbedaan. Nah, kenapa itu bisa terjadi sedangkan sama-sama keturunan Adam Hawa dari langit? Itu aja udah kami Oke, terima kasih. berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Bapak izin di sini dulu ya, biar kita jelaskan, biar Bapak paham. Bapak, pertama kami harus luruskan dulu, perbedaan di Kristen dan Islam itu sangat berbeda jauh ya Pak. Perbedaan di Kristen itu hal-hal fundamental Pak. Tentang siapa Yesus saja mereka berbeda. Perbedaan dalam Islam itu tidak pernah hal fundamental Pak. Kami tidak berbeda walaupun orang Ahmadiyah, Syiah, LDII, apapun mereka. NU, Muhammadiyah. Tidak pernah kami berbeda tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, bagaimana kitab suci. Tidak pernah ya Pak ya. Beda dengan Kristen, jangankan tentang kitab mereka yang jumlahnya saja beda, Katolik 72, Protestan 66. Tentang siapa Yesus saja mereka berbeda Pak. Sesama Kristen saja ada yang mengatakan Yesus itu Bapa, ada yang mengatakan Yesus itu anak. Artinya, perbedaan antara perbedaan di Islam dan di Kristen itu tidak sama Pak. Kami tidak sudi disamakan, karena memang pada faktanya begitu.
Perbedaan antara Islam dan sesama Islam itu adalah perbedaan tentang konsepsi dan pilihan amalan. Ya, konsepsi ini apa Pak? Cara memahami sesuatu yang konteksnya bukan hal fundamental. Karena hal yang fundamental menjadi rukun dalam Islam kami itu sudah jelas sangat clear dalam Al-Quran. Tidak ada kebiasaan dan keambiguan. Paling kami berbeda pendapat tentang Tuhan itu di mana? Oh, di aras. Lalu orang mengatakan, oh Tuhan tidak bertempat. Ada yang mengatakan, oh Tuhan pokoknya di aras. Kalau ada kata di berarti tempat. Karena aras itu adalah sesuatu yang kami tidak tahu. Karena kami tidak dijelaskan secara terperinci. Karena memang belum ada kepentingan kami mengetahui. Karena seandainya pun kami diberitahukan, kami juga tidak tahu karena belum pernah lihat aras itu apa. Lalu kami berbeda pendapat tentang apa? Tentang apakah nanti sholat subuh itu berkunut atau tidak. Mau kunut atau tidak kunut, tetap sholat subuhnya sah. Karena itu menjadi sunnah. Artinya kami berbeda tentang apa? Tentang sesuatu yang kami memang belum dijelaskan secara detail oleh Allah dan Nabi-Nya. Dan juga kami tidak berbeda tentang amalan kami, pilih yang mana. Di Kristen beda tentang siapa Yesus, Pak. Itu kenapa ada konsili Chalcedon, konsili Nikea. Ya, konsili Nikea merumuskan Yesus homoousius, konsili Chalcedon, konsili Konstantinopel. Nanti Yesus itu punya dua kepribadian yang bla 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 bla, atau dia adalah setara, atau dia homoousius. Itu perbedaannya, Pak. Kenapa? Karena memang tentang Yesus ini sangat bias. Nah, perdebatan ini memang tidak akan pernah berhenti, Pak. Jangankan kami, Pak. Kalian juga agama Hindu, Hindu Bali dengan Hindu India beda. Ya, kenapa? Sedangkan kami, apa yang kami pandang itu beda, bukan hal yang fundamental. Itu yang harus ditekankan. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa ada perbedaan? Nah, gini Pak, sebenarnya perbedaan ini dalam Al-Quran kami dijelaskan adalah ujian bagi kami sendiri. Apakah kami akan memaksakan orang sepaham dengan kami, seperti orang-orang Katolik di zaman dulu 500 tahun memaksakan orang-orang yang harus sepaham dengan mereka? Atau kami bisa berlapang dada untuk menunjukkan kasih sayang kami kepada Bapak Made walaupun kita beda agama? Apakah kami mampu menjadi rahmat untuk Pak Made walaupun Pak Made tidak menyembah kepada Tuhan yang sama dengan kami? Ini ujian bagi kami, Pak. Apa yang Tuhan kami hadirkan di hadapan kami ini ujian bagi kami agar kami betul-betul bisa berjiwa besar dengan perbedaan ini. Kalian menjadi ladang amal kami, ladang dakwah kami. Ya, bukan menjadi orang yang harus kami paksa ikut Islam. Justru ketika kami belajar, ya kalian yang harus menjadi media dakwah kami. Nah, jadi begitu Pak ya. Kenapa kita berbeda? Dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ini ujian kepada kami. Ya, ujian kepada kami karena setiap manusia itu diuji. Apakah saya sebagai seorang muslimah akan membenci Bapak Made karena Tuhannya beda? Apakah saya akan zolim kepada Bapak Made karena Tuhannya beda? Kami tidak boleh zolim, Pak. Yang boleh adalah kami melawan. Kami boleh melawan orang yang melawan kami. Kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Itu kewajiban bagi kami. Ya, karena itu batasan-batasan mana hak mana batil. Ya, kebenaran itu adalah apa yang mampu melindungi apa yang dikatakan kebenaran adalah salah satu teori kebenaran pragmatis. Apa itu pragmatis? Teori kebenaran yang mana apabila kebenaran itu disampaikan itu mempengaruhi dalam lingkup baik dan buruknya dunia sosial ini. Contoh, dalam kebenaran Islam, seorang tetangga tidak boleh menyakiti tetangganya dengan lisan dan tangannya. Mungkin kalian tidak percaya informasi ini dari Al-Quran, tapi itu bisa dikatakan kebenaran karena itu memang berimplikasi baik buat kita bersosial. Dalam agama Hindu percaya bahwa Tuhan akan membalas kejahatan dengan balasan yang setimpal atau disebut karma. Kami tidak percaya bahwa kitab Anda adalah kitab suci, tapi kami percaya bahwa ide dan gagasan itu adalah benar. Kenapa? Teori pragmatis itu memang bermanfaat untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Begini cara kami diskusi, Pak. Kami terima informasi kalian yang benar, kami tolak informasi kalian yang menyesatkan dan keliru. Mana standarisasi benar dan salahnya, Pak? Kita pakai teori kebenaran versi ilmu pengetahuan saja, bukan versi kita. Oke, Bapak Made, silakan ditanggapi. Terima kasih Ibu Haji ya. Bukan Pak, saya Halo? Uni Rifa Bapak. Saya panggil Uni Rifa saja Pak. Uni itu dalam bahasa Minang artinya kakak. Panggil saja Uni Rifa Pak. Seperti Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya panjang lebar. Maksudnya begini, kan agama langit gitu ya, agama yang turun dari atas gitu.
Toh juga ada perdebatan. Pada intinya kan substansinya adalah menurut Kristen Yesus itu adalah Tuhan dan Muhammad Yesus itu adalah manusia. Kami juga punya cerita seperti itu, seperti Krishna gitu misalnya. Nah, menurut kami Krishna itu adalah Tuhan. Kami cenderung kebenarannya, pendekatannya ke Kristen jadinya. Lebih masuk akal lah Kristennya gitu. Tapi kami tidak meyakini itu gitu. Artinya bukan kami memihak Kristen, pada intinya yang benar itu menurut kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terus logika kita diuji. Barang ini manusia ya, Tuhan ya. Barang ini panjang ya, pendek ya. Ada iya, tidak iya. Itu logika tidak akan menjangkau kalau itu didiskusikan secara rasional begitu. Kalau itu didiskusikan secara rasional, otomatis akan ada ketersinggungan keluar dari rasional. Muncullah kata-kata yang emosional keluar dari konteks rasional gitu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Mohon izin Saya turun. tanggapi ya Pak, jangan turun sebentar Pak, biar kita tidak ada ketegangan dalam di antara Hindu dan Islam ya. Oh, nggak ada. Bapak, Hindu, terima nggak ada. kasih pengakuan Bapak yang luar biasa sudah mengklaim bahwa Trimurti dengan Kristen Trinitas itu sesuatu yang sama, betul? Hampir sama cara berpikirnya, konsepsinya ya. Trimurti dan Trinitas itu kurang lebih hampir sama. Dan Krishna dan Yesus kedudukannya pun hampir sama. Ada manusianya, ada Tuhannya, betul? Sebelum lanjut, potong dulu. Konteks Trimurti tidak sama dengan Trinitas, tidak sama. Tidak sama. Kalau gitu kita konsep Yesusnya. Yesus adalah manusia, adalah Tuhan menurut Bapak, itu hal yang benar menurut Kristen karena dalam iman Hindu juga begitu, betul? Artinya begini, adapun awatara yang turun ke dunia yang disebut itu adalah Tuhan. Tuhan turun ke dunia Bapak, bukan, saya tidak tanya tentang Krishna dulu. Saya tanyakan, Bapak bilang, menurut pandangan orang Hindu, yang masuk akal itu adalah Kristen karena hampir ada kedekatan cara memahami Tuhan. Ya, Oke, betul. itu yang saya tangkap tadi. Nah, secara maka Bapak rasional. bilang, Bapak closing statement tadi mengatakan kalau yang namanya Tuhan itu dipahami dengan cara rasio, maka akan ada ketegangan, betul? Betul. Nah, ini yang mau saya klaimkan. Maka inilah Pak, kenapa kita tidak akan pernah berdiskusi itu selesai, karena kami menggunakan akal dan rasio untuk berpikir, sementara kalian menggunakan imani saja. Kami tidak masalah salah. dengan itu. Kami Maaf. kami hargai, kami hargai. Maaf, saya potong ini. Setiap diskusi pasti unsur rasional. Kalau sudah konteksnya diskusi, bukan asumsi ya, seperti tadi ya. Setiap bentuk diskusi pasti sifatnya rasional. Adapun yang menjadi keluar dari rasional, ketika argumentasinya itu emosional. Ada itu tidak. ketersinggungan. Enggak, itu jangan dibahas di sini Pak. Itu kami menjadi konsekuensi. Kalau Itu saja. seandainya ada ketersinggungan, izin Pak saya Kalau potong. keimanan didiskusikan secara rasional, itu pun akan diuji. Itu emosional apa rasional gitu maksudnya. Ya, Ketika- oke, izin Pak Made, saya potong interupsi Pak Made. Mohon maaf. Itu Bapak bicara tentang bukan substansi lagi, tapi Bapak bicara tentang teknis diskusi. Maka teknis diskusi di sini kami yang bertanggung jawab Pak ya. Artinya gini, kami juga tidak mengizinkan orang-orang yang tidak berjiwa besar. Contohnya tadi kami turunkan karena kami tidak butuh orang-orang yang tidak mampu diskusi tapi malah menunjukkan ketersinggungannya. Pak, hak untuk menyampaikan kebenaran hak semua umat beragama ya. Kami di sini mencoba menunjukkan kebenaran perspektif kami dengan kami berikan pembuktiannya. Maka kalian yang naik ini kami tuntut untuk juga mampu membuktikan. Nah, kalau tidak mampu membuktikan, mohon dengan sangat saudara-saudaraku, baik Hindu ataupun Buddha ataupun Kristen, dengan rasio, dengan dalil, dalil akli dan dalil nakli, kami tidak paksa. Nah, masalah ada ketersinggungan Pak, itu urusan kami yang ada di Komal ini. Bapak kalau khawatir misalkannya, insya Allah, kami adalah umat Islam Pak. Kami diperintahkan untuk bil hikmah. Kalaupun ada yang marah dan mengamuk, kami hanya counter secukupnya saja. Kalaupun menjadi kami diancam, kami orang mengamuk, orang marah-marah, itu konsekuensi Pak. Dalam hidup dunia sosial kita aja banyak Pak orang berantem satu sama lain Pak. Jangankan perkara agama Pak, perkara tentang politik aja dibahas orang saling baku hantam Pak.
Jadi Ya, semua itulah. tema pada akhirnya akan baku hantam, jangankan tentang ketuhanan, Pak. Masalah Ya, ada- politik negara ini pun kita baku hantam. Jadi izin Bapak hanya boleh bertanya tentang substansi saja, bukan teknis. Teknis diskusi itu bukan hak Bapak untuk intervensi atau memberikan masukan, karena itu menjadi tanggung jawab kami di sini. Bapak boleh bertanya tentang substansi diskusi, tentang ketuhanan boleh bertanya. Kalau Ya. tidak, mohon maaf, Jelas. kami hargai Bapak dengan agama Bapak. Lakum dinukum waliyadin, Pak. Silakan. Sekali lagi ya, kalau sudah konteks diskusi, walaupun atas nama substansi, begitu maksudnya, tetap akan ada unsur teknis. Kalau sudah rasional itu bagi saya teknis. Diskusi substansinya tentang keimanan itu judulnya. Adapun prosesnya tetap akan teknis karena di sana ada unsur rasionalisasi masuk. Ya, itu Pada tidak intinya, masalah, Pak. Itu bukan Ya, menjadi pada masalah, intinya- Pak, ya. pada intinya Pertanyaannya aja, semua Pak. pembenaran semua agama itu adalah semua rasional, gitu maksud. Jangan mengklaim satu pihak merasa rasional. Tunggu, Nah, bentar. Bapak sudah tidak konsisten dengan argumen Bapak. Bapak bilang tadi kalian tidak bisa rasional dalam menjelaskan agama kalian. Lalu Bapak bilang pada dasarnya semua akan rasional. Ah, ini klaim yang berbeda nih. Bapak tadi sendiri mengakui bahwa Hindu dan Kristen tidak mungkin rasional membahas tentang ketuhanan Krishna dan Yesus. Lalu Bapak bilang, nanti pada akhirnya semua akan rasional loh. Bapak sendiri tadi sudah bilang, Pak. Jadi saya bingung nih, mana yang mau saya percaya ini? Pak, mohon Dan dengan tadi sangat, kan masuk, Bapak tadi- makanya saya izinkan. Bapakku, sebentar. Bapak yang beragama Hindu izin, komal ini komal Islam, Pak. Di sini kami prioritas kami adalah dakwah tentang Islam. Makanya kami izinkan kalian naik nonis itu bertanya Islam, bukan memberikan ide gagasan bagaimana bagaimana jalannya diskusi, Pak. Kami hanya minta kalian bertanya tentang agama kami. Substansi dengan teknis saja sudah tidak nyambung. Substansi dengan teknis maksudnya tadi kan disebut itu. Adapun substansinya itu yang harus didiskusikan, kan begitu? Ya, kita bahas tentang ketuhanan Yesus menggunakan rasio, dalil akli dan dalil nakli. Nah, Ya. kalau Bapak sudah menjelaskan bahwa Kristen dan Hindu tidak bisa dijelaskan dengan rasio, Bapak berhenti sampai di sini. Jangan Bapak lagi mengomentari bagaimana teknis diskusi. Apakah nanti akan menjadi blunder, bertengkar? Itu hak kami, Pak. Itu urusan kami. Ya, Bapak enggak di sini hanya bertanya tentang agama kami, Bapakku. Komal ini kami hadiahkan untuk kalian nonis bertanya tentang agama kami, Bapakku. Ya, itu dah yang tambah lucu jadinya. Akhirnya kan buntu juga, walaupun dalam bertanya. Loh, itu kan menurut Bapak buntu, menurut kami tidak buntu. Jadi nggak apa-apa Ya. selera Bapak. Kalau Bapak merasa di sini buntu, tidak ada kejelasan, Bapak boleh turun. Ngapain Bapak Ya, lanjutkan untuk maksudnya berada di kan- samping kami? Kan masih boleh bertanya begitu maksudnya. Kan masih boleh bertanya. Dari tadi saya suruh Bapak cuma bertanya saja, bukan menjelaskan apa yang Bapak belum tentu menjadi kapasitas Bapak. Ini Jadi kan kami mau diskusi- Bapak bertanya saja. maaf ya. Bukan. Ini- Bukan Tadi- Pak, maaf, Bapak tidak diskusi. Bapak di sini hanya bertanya. Kalau diskusi itu Tadi- Bapak beri knowledge, saya beri knowledge. Saya tidak izinkan Bapak beri knowledge karena Bapak tidak buka Tadi- cam. Syarat untuk diskusi dua arah itu buka cam dan tunjukkan kredibilitas dan kapasitas. Kalau Bapak misalnya ahli dalam agama Hindu boleh Kan tidak bicara. seperti anak kecil. Kan tidak ada Bapak jangan mengatur bagaimana cara kami diskusi, Pak. Sekali lagi saya tegaskan, mau seperti anak kecil bahkan seperti nenek-nenek pun saya itu nggak masalah, Pak. Nggak ada yang keberatan, Pak. Merasa diatur ini. Saya nggak merasa Iyalah, mengatur. merasa diatur lah. Saya merasa diatur sama Bapak. Seolah-olah kami harus diskusi seperti yang Bapak mau. Gini loh, Oh, Pak. Bapak maksud- tuh bertanya saja. Silakan Bapak bertanya, Bapakku, Bapak Made. Bapak Iya, iya. silakan. Bapak sudah buat klaim bahwa Kristen dan Krishna itu Kristus dan Krishna sama-sama tidak bisa dijelaskan dengan rasio. Ya sudah, clear, kita selesai, Pak. Apa yang mau kami dengarkan dari Bapak yang mengatakan tidak bisa dijelaskan dengan rasio? Kami justru pertimbangan dengan akal, baru kita bisa menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang logik yang bisa diterima oleh akal secara universal. Kalau Bapak tidak mampu menjelaskannya, Bapak tidak mau menanggapi, Bapak tidak bertanya tentang agama, maka Bapak tidak apa-apa, tidak berada di sini, Bapak. Maaf. Enggak, ini kan boleh bertanya lagi, gitu maksudnya. Oke lah yang pertanyaan Itu pertama. dari tadi saya bilang, Bapak cuma bertanya saja, tapi Bapak menjelaskan apa-apa yang kami tidak bisa konfirmasi bahwa itu benar. Kalau Bukan saya itu. bisa menunjukkan literasi. No, Pak, wait, Pak. Bapak kami, oke, gini aja deh, Pak. Bapak naik komal kami yang kasih aturan. Hak Bapak di sini hanya bertanya. Silakan. Bapak tidak bertanya, maka silakan Bapak turun. Bapak bertanya saja. Ini pertanyaan kan tidak seperti anak kecil, kita diskusi orang dewasa. Masa setiap pertanyaan kan dalam bentuk sebuah pernyataan juga, gitu maksudnya. Bapak, kami tidak izinkan membuat pernyataan kecuali Bapak buka cam dan Bapak jelas orangnya. Kalau tidak, Bapak hanya bertanya saja, tidak izinkan membawa pernyataan. Silakan. Kalau Bapak tidak mampu ikuti aturan komal ini, Bapak silakan turun. Terima kasih banyak. Kami tidak mau debat kursi dengan orang Hindu, ya.
Ya, ya. Bapak hanya bertanya saja. Silakan bertanya. Bertanya itu diawali siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa. Kalau Bapak memulai dengan jadi begini, itu bukan pertanyaan, tapi itu pernyataan. Dan pernyataan Bapak itu nanti kita akan menjadikan kita debat nanti. Karena kami akan tuntut epistemologis dari pernyataan Bapak nanti. Kalau kami tuntut ontologis dan epistemologisnya, nanti Bapak diskusi debat dengan saya nanti. Dan debat dengan saya itu harus ada syarat, Pak. Karena saya tidak mau mendapatkan knowledge dari orang yang tidak jelas. Saya mahasiswi, guru-guru saya orang yang jelas. Bahkan saya selidiki guru saya ini pernah kuliah di mana. Tiba-tiba saya mendapatkan paham atau pengajaran dari orang-orang yang tidak mampu buka camp. Diskusi dua arah dengan saya, syaratnya buka camp, itu syarat utama. Kalau tidak mampu buka camp, maka bertanya saja. Kenapa? Untuk menghindari kesalahpahaman, penyampaian, dan kesesatan yang disampaikan. Karena agama ini, Pak, kalau Islam itu, Pak, tentang hal fundamental itu seragam semua, walaupun ada Muhammadiyah dan NU. Tapi kalau Kristen, Hindu, mohon maaf, pada faktanya saya juga belajar, itu beda-beda, Pak. Jadi kami bingung nanti dapat informasi dari orang ini, ternyata beda lagi, nanti kami gila lama-lama. Maka tolong Bapak, kalau Bapak ahli filsafat, misalnya dosen filsafat, saya terima ilmu filsafat Bapak. Bapak ahli bahasa Sanskerta, saya terima ilmu dari Bapak. Bapak ahli teologi, kami terima ilmu dari Bapak. Tapi kalau Bapak menjelaskan apa yang bukan menjadi kapasitas Bapak, izin maaf, Bapak bertanya saja. Bukan saya merasa lebih ahli daripada Bapak. Menghindari ruang publik ini supaya tidak terjadi ketegangan dan debat kusir. Saya mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam, 6 tahun sudah berdiskusi dialektika lintas iman dengan umat Kristen. Maka Ini secara sudah- pengalaman mungkin saya sudah ini. Silakan Halo. Bapak bertanya saja. Kalau Bapak tidak mau bertanya, Bapak silakan pilih turun ke bawah. Begitu aja. Ini Silakan bertanya. terlalu banyak buang waktu ini. Itu argumentasinya Ya kan makanya kemana? Bapak jangan buang-buang waktu. Dari tadi Bapak Buang disuruh waktu. bertanya. Jangan buang waktu kami. Ngasih Bapak kesempatan, kami yang terbuang tapi- waktunya loh, Pak. Masih kesempatan bertanya. Silakan Bapak bertanya. Terus ngomong aja. Udah itu aja Ya, dulu. silakan bertanya. Itu aja dulu. Kalau tidak mau bertanya ya turun, Pak. Iya, turun. Ya udah. Silakan. Udah, cukup. Terima kasih. Ya, kita sudah dapat kesimpulan ya bahwa Bapak Made sudah mengatakan bahwa Kristen dan Trimurti dan Tritunggal adalah hal yang tidak mampu dijelaskan dengan rasional. Tepuk tangan. Itu yang penting bagi kita. Udah ya, terima kasih. Mau turun dia. Di awal ngomongnya rasional, di belakang nggak bisa dijelaskan secara rasional. Inkonsistensi namanya. Kita tidak izinkan ya. Kita tidak izin. Di mana Uniriva berada? Di mana Uniriva berada di koma saudara saya di Islam, saya tidak mengizinkan siapapun mengintervensi jalur diskusi ini. Kami menggunakan metode ilmiah. Dialektika itu ada yang namanya adalah, pertama, kita menggunakan statement yang dasarnya adalah tekstual. Baru penjelasan kontekstual, baru pembuktian faktual. Itu cara metode diskusi dialektika kita, dan itu masih ilmiah. Lalu kita mempertanyakan epistemologis dari statement. Kita menuntut bukti-bukti dari statement yang dianggap benar. Dan bukti-bukti itu dengan dua dalil. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli, dalil tertulis, dalil akli adalah rasio. Barang siapa yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat dialektika seperti itu, kami tidak paksa kalian. Hidup itu pilihan. Kalian nikmati saja yang kami sajikan. Kalau menurut kalian kami merusak peradaban dan melanggar undang-undang, laporkan kami ke kantor polisi. Ya, karena kalian tidak berhak mengatur kami. Negara ini negara hukum. Ya. Kalau menurut kalian yang kami sampaikan salah, naik ke sini bantah pakai data. Jangan bantah dengan congortologi. Congortologi. Halo Jai. Halo. Halo Jai. Islam Kristen bro. Iya, halo. Iya, Islam Kristen. Bang Jai. Ini bang. Ya, Abang Islam Kristen. yang kurang bagus. Ini jaringannya bang. Turun dulu bang ya.
perbaiki dulu. Shortcut. Halo shortcut. Halo. Ya, halo. Oke. Islam atau Kristen? Ya, Islam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau menyampaikan aja. Saya kan tinggalnya di Bali, Muslim Bali. Ya, tadi alangkah baiknya kalau misalkan Hindu naik ke Komal, mending diturunkan aja, Bang. Ya, kalau mereka Oke, bertanya tentang Islam, saudaraku, sekali lagi saya sampaikan pengumuman supaya Anda semua menyimak Komal ini ya. Mohon maaf dengan sangat, saudara-saudaraku yang muslim atau non-muslim, Komal ini kami bertanggung jawab. Gregorius, Jun, dan Uniriva bertanggung jawab dengan live-nya Komal ini. Maka yang berhak memberikan saran dan intervensi tentang Komal ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab tentang hal ini, karena kami bukan orang yang hadir ke sini hanya dengan modal tanpa ilmu. Jadi kalau kalian memberikan masukan dan saran, mohon maaf mungkin kami tidak bisa ikuti ya, karena motivasi kita diskusi di sini kami yang tahu ya. Jadi kalau saudaraku tadi bilang turunkan, tidak, justru kami tidak akan turunkan orang yang selagi non Islam, karena harapan kami mereka bertanya Ya, tentang gini, Islam ya. Uni, maaf saya potong ya, Uni. Maaf ya saya potong. Masalahnya Islam di Bali sama Hindu Bali itu selalu selalu Ya, saya tidak menerima alasan, Dek. Selalu tegangan gitu loh, Uni. Dek, saya tidak menerima alasan apapun. Yang penting Komal ini untuk diskusi. Komal ini untuk diskusi. Oh ya udah, kalau gitu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan intervensi yang punya Komal ya, saudaraku. Di sini kita diskusi, kita tidak jual narkoboy, kita tidak melakukan kejahatan, ya, kita tidak melakukan penistaan, kita tidak ngajak orang berantem dan berperang. Kita bicara menggunakan argumen, kita menggunakan dialektika yang ilmiah. Jadi kalau kalian bilang ada baiknya orang ini diturunkan, maaf, belum bisa kami ikuti mau kalian, karena kami hadir ini bukan untuk diintervensi, tapi untuk menyampaikan apa yang kami ingin sampaikan ya. Perkara urusan saudara kita di Bali itu kami tidak ada kaitannya ya, kami tidak ada kaitannya ya, gitu ya, kami tidak ada kaitannya. Semoga saudara-saudara di Hindu, saudara-saudara kita yang Islam ada ketegangan dengan orang Hindu di Bali ya, semoga kalian mampu menghadapi sendiri, karena kami tidak di situ. Bukankah sudah kita tahu dari Al-Quran, mereka walan taradhu ankal yahudu walan nasara ya, mereka Yahudi dan Nasrani saja tidak akan pernah ridho kepada kita. Maka kalian berharap bahwa orang yang tidak menyembah kepada Allah ridho kepada apa yang kalian imani. Kami tidak mengajak kalian membenci mereka, kami tidak mengajak kalian menyerang mereka, kami mengajak kalian untuk waspada dengan kebencian kaum kufar yang tidak menyembah kepada Allah. Nabi kita saja mereka hujat, Nabi kita saja mereka hina, lalu kalian berharap mereka akan mencintai kalian. Kalian pikir kami berhenti diskusi dan kami tidak naikkan orang Hindu, maka kalian akan dibenci, akan disayangi, dicintai? Maaf. Tugas kami di sini adalah diskusi lintas agama. Tujuan saya hadir adalah membuktikan kebenaran Al-Quran. Saya mengizinkan siapapun yang non-Islam, ateis, agnostik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, apapun agama mereka, untuk bertanya tentang agama saya. Ya, tetapi ketika mereka menjawab tentang agama mereka, hak saya bertanya tentang agama mereka. Siapa suruh menjelaskan agama mereka depan saya? Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi kami, karena kami masih berjalan dalam prinsip Islam. Islam mengajarkan kami beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada manusia yang berhak mengatur kami, karena kami orang merdeka. Kami Komal ini sudah ada ketetapan dan ketentuan. Selagi non-Islam boleh bertanya tentang Islam. Oke? Begitu saudaraku. Silakan dilanjut. Oke, sedikit ya Uni, permisi. Jadi di Bali ini tidak bicara soal daerah. Di tempat saya juga banyak orang Bali yang merantau.
Tapi mereka nggak ada hubungannya dengan ini. Ini diskusi, saudara-saudaraku. Ini diskusi murni, diskusi, tidak ada etnis. Bukan masalah etnis. Anda merantau di sana, saudara kita yang dari Bali juga banyak merantau di tempat saya. Tidak ada masalah juga dalam diskusi ini gitu loh. Jadi kalau ada teman dari Bali, dari Hindu mau diskusi, monggo silahkan, tidak apa-apa. Karena betul kata Uni tadi, kalau masalah ada perbedaan, ada clash, banyak hal, bukan perkara diskusi aja, politik, ya kan, budaya, itu sering menjadi masalah kehidupan sosial. Seperti itu ya teman-teman, yang mohon dipahami. Jadi jangan terlalu ini juga, karena kita juga punya hak untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita yang belum menerima apa ya namanya, apa ya Bang Greg namanya itu Bang, kalau masuk ke Islam lagi, lupa aku. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mohonlah jangan dibatasi, karena ini sama Allah memang kita disuruh untuk dakwah gitu. Mereka berhak mendapatkan pengetahuan kebenaran Islam. Karena kalau tidak, kita juga dituntut nanti. Ketika ditanya, loh mana Muslim disuruh dakwah kok nggak dakwah, kan kayak gitu. Ada dalilnya loh. Oke, silakan Bang Greg lanjut. Sebelum diskusi, buat yang belum ngopi silakan ngopi, yang mau ngeteh silakan ngeteh. Walaupun saya tidak berkumis, insya Allah kopi ini bisa difilter oleh gigi saya ya. Oke teman-teman, jangan lupa ngopi ya. Mari kita ngopi bersama-sama supaya hidup semakin bahagia, supaya tidak ada terjadi perpisahan di antara kita ya. Ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Bismillah nih. Hanya terakhir ya. Oke, teman-temanku yang aku cintai karena Allah, kami ini hadir bukan untuk mengajak perang, bukan untuk mengajak berantem. Kami di sini ingin meluruskan paradigma yang keliru tentang agama kami yang diusung oleh orang-orang yang bukan sesama agama dengan kami. Itu prioritas utama. Yang pertama itu dakwah, yang kedua baru meluruskan, yang ketiga baru mencabut lidah orang yang menghina agama kami. Jadi 3 tugas kita. Kalau Anda semua tidak mau dicabut lidahnya di hadapan Bunda Gembala, makanya jangan menjelaskan sesuatu yang bukan menjadi kapasitas kalian. Kami kan tidak suruh. Atau begini, saya ini awam, tapi saya memahami bahwa begini begitu. Nanti kami luruskan kalau tidak lurus, kalau bengkok. Kalau benar kami katakan benar, kalau salah kami katakan salah. Contoh, di Hindu itu kita saling toleransi, Uni Rifa. Benar Bapakku, bukan berarti kami membenarkan agama kalian, tapi kami membenarkan ide dan gagasan yang muncul dari agama kalian. Di Kristen itu kami wajib kasih Uni Rifa. Benar saudaraku, bukan kami membenarkan agama kalian, kami membenarkan ide dan gagasan yang muncul dari agama kalian. Ini namanya adalah kebenaran pragmatis. Ya, kita sepakati itu. Tetapi yang kita harus di sini sampaikan adalah, ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan kami bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Nabi, Al-Quran bukan kalam ilahi. Tunggu dulu. Disinilah kami hadir untuk membuktikan bahwa Tuhan kami adalah pencipta langit dan bumi, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi, Al-Quran kalam ilahi. Dengan cara apa? 2 metode yang akan kami berikan, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, apa itu yang keluar dari amigdala, dari kognitif, yang disebut dengan apa? Konsepsi, konsep, persepsi. Itu apa yang disebut itu? Dari mana itu muncul? Rasio, pertimbangan akal. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begitu. Itu namanya rasio. Lalu dengan apa lagi? Dalil nakli. Apa itu? Tekstual dan bukti empirik. Jadi kalau kami umat Islam ini memang diperintahkan beramal ma'ruf nahi munkar. Artinya mengajak kepada kebenaran,
mengatakan tidak untuk kemungkaran. Contoh begini, jadikan Uni moderator dulu deh ya. Siap-siap nih. Contoh begini nih, contoh dengan Petra nih. Ku bilang sama Petra, wahai Petra, Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan, maka tuhankanlah Tuhan, jangan tuhankan manusia yang separuh-separuh. Nah, itu baru adalah ajakan. Nah, lalu si Petra akan menjawab, saya tidak mau rifa. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau Petra bilang, bukan, Tuhanmu bukan Tuhan, maka kami akan mempertanyakan alasan dia mengatakan Allah bukan Tuhan. Itu namanya diskusi. Indah bukan? Ya jangan ngamuk-ngamuk, jangan menguasai panggung, karena artisnya saya. Kalian artisnya di sini saya, narasumbernya saya, kok kalian pula pengen menguasai panggung? Kok Unirifa banyak bicara? Lah narasumber gua. Kalian cuma bertanya, pengen pula menjelaskan, cari gereja, cari sinagog, cari apa namanya tempat orang Hindu itu, biara. Di sana kalian khotbahkan agama kalian. Di sini saya yang ceramah dan dakwah tentang agama saya. Makanya kalian cuma bertanya saja. Kalau tidak berilmu, kalau berilmu, buka kamera, kita berdua, dua arah kita bicara. Kita perang argumentasi atau kita saling mengisi. Begitu, saudara. Ya, silakan Petra. Ya. Gini Uni, Nabi Muhammad kan katanya dikasih Allah. Kenapa jikalau kita kasih, kenapa tidak pernah Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad atau bertemu? Oke. Sudah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kenapa tidak pernah bertemu? Bohong, kamu nggak tahu tentang Islam. Isra Mi'raj itu adalah proses diangkatnya Nabi Muhammad ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah. Masalahnya, apakah berbicara langsung? Tetap ada hijab, karena belum waktunya seluruh manusia melihat Allah. Karena nanti bisanya melihat Allah nanti setelah di surga. Jadi kalau kamu bilang, kenapa Nabi Muhammad kekasih Allah itu tidak bicara, itu sudah bohong atau paham yang keliru. Nah, harusnya begini. Yesus itu anak tunggal yang dikasihi Bapa. Kenapa tega Bapa membiarkan dia mati terkutuk di tiang salib? Itu baru pertanyaan bagus. Kalau Nabi Muhammad, dia bertemu dengan Allah, dia Isra dan Mi'raj, dia diangkat ke langit, bukan Tuhan yang turun menemui dia. Karena dia adalah hamba, maka dia yang diangkat. Allah mampu melakukan itu. Nah, yang lucu itu adalah ketika ada seorang bapak mengutus anaknya yang tinggal. Ketujuh itu Muhammad. Lah Tuhan kau masuk akal ketika pergi ke surga? Loh, masuk akal dong. Ini Muhammad nih. Ketika Tuhanmu manusia itu terangkat langsung ke langit ketujuh. Begini ya, begini Petra ya. Nih, ini belum. Dek, coba dek, Uni ludahin untuk keluarkan. Itu tutorial meludahi serigala berbulu domba ya. Penghujat yang tidak perlu kita kasih panggung ya. Cara meludahinya, caranya tekan baik-baik. Itu namanya tutorial meludah kudus. Uni naik lagi karena Uni belum bisa akses untuk turunkan naik ya, biar Uni bisa meludah dengan indah nanti ya. Oke. Ten. Oke ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Forum ini disediakan untuk 100% manusia. Bukan hewan berpackaging manusia. Ya. Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak masuk akal diangkat Allah, tapi Tuhannya diangkat masuk akal. Tuhan kok diangkat? Tuhan kami mengangkat. Tuhanmu diturunkan dan diangkat, dan itu menurutmu masuk akal. Makanya ludah kudus yang bekerja ya. Tutorial ludah kudus teman-teman diikuti semua. Pertama, gitu ya. Kita tidak mengizinkan orang-orang yang tidak berilmu yang hanya menghujat di sini ya. Karena kita room di sini room 100% manusia ya. Kalau ada orang 100% hewan berpackaging manusia, kita perlakukan seperti hewan saja. Yaitu apa? Diludahi, apalagi penghujat. Oke, halo. Ya, selamat siang. Selamat siang. Bunda Gembala. Selamat siang Bapak Karim. Ya, Kristen. Ya, izin bertanya Bunda ya. Artinya begini, saya ini
dengar ini Ustaz Somad ini biasanya berdakwah, ya. Artinya begini ya, dia itu berdakwah, dia mengatakan meskipun mencuri, meskipun berzina, asalkan mengucapkan kalimat syahadat, dijamin pasti masuk surga. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, saya dengar juga dari Muslim itu mencium batu Hajar Aswad juga bisa menghapus dosa. Jadi itu bagaimana, Mbak? Bagaimana, Bunda Gembala? Terima kasih, Bunda. Pertama, Terima kasih. saya respect dengan Bapak Karim naik ke atas, menyapa saya dengan panggilan Bunda Gembala. Saya respect, saya merasa tersanjung ya, karena itu sebutan indah dari saudara-saudara saya non Muslim ya. Kedua, salam toleransi, selamat datang di Komal Islam, semoga betah. Yang ketiga, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Oh ya, saya apresiasi, kasih tepuk tangan Greg. Ini pertanyaan bagus, pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan cerdas. Silakan, Greg. Teman-temanku yang Islam di bawah, Bapak Karim ini saudara kita Kristen. Kalau beliau itu salah dalam memahami agama Islam, itu hal yang wajar. Tugas kita meluruskan. Kalau beliau bertanya dan pertanyaannya pertanyaan salah paham, itu pun hal yang lumrah. Untuk itu kita luruskan. Beliau sudah tepat bertanya kepada kita. Beliau bertanya kepada saya karena saya bertahun-tahun mempelajari ini. Pertanyaan pertama saya ulangi Bapak Karim. Pertanyaan Bapak adalah, apakah betul di Islam itu walaupun berzina, mencuri, pada akhirnya umat Islam masuk surga? Betul Bapak Karim. Kami umat Islam, walaupun kami mencuri, berzina, dan melakukan dosa besar, pada akhirnya kami endingnya masuk surga. Bukan langsung masuk surga ya Pak. Diksi ini harus dipahami nih Pak. Beda ya Pak. Langsung masuk surga dengan pada akhirnya masuk surga, ini diksi berbeda. Saya kasih data ya Pak, bagaimana berlakunya di Islam itu tentang keadilan Tuhan. Ya, ini dia Bapakku. Bapak lihat, perhatikan, ini salah satu lubang hidung saya Pak, kelihatan, maaf ya Pak ya, lubang hidung saya mengganggu ya Pak. Walaupun lubang hidung saya simetris ya Pak. Ini hadis sahih Bapak Karim, tolong dilihat di layar Bapak. Ini ijma para ulama mengatakan hadis ini sahih. Maksudnya apa sahih ini Pak? Maksudnya ini adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena informasi ini mata rantainya adalah dari orang yang jelas. Ya, dari Ubadah, dari Aizullah, dari Muhammad bin Muslim, dari Syuaib bin Abu Hisam. Jadi ini orang yang memberikan informasi ini. Oke ya Pak, pahami dulu arti sahih. Lalu Bapak, di sini kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari nomor 17, bagaimana ke akhirnya umat Islam nanti? Rasulullah SAW bersabda ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membun-bun, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Ini ada larangan ya Pak. Bapak Karim dengar dulu ya, ada larangan. Barang siapa, baru nih Pak, barang siapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya ada pada Allah. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya. Ini Pak, artinya Bapak, setiap umat Islam yang berbuat dosa pasti ada hukumannya yang disebut kafarat. Allah akan menghukumnya di dunia, maka itu adalah kafarat. Contoh, ada umat Islam yang sakit, makanya sakit menembus dosa. Ada umat Islam yang kesulitan, maka kesulitan kalau diimani bahwa itu adalah dari Allah, maka kami akan diampuni dosanya. Maka ada kafarat dan hukuman Pak. Bukan enak saja berzina nggak dihukum Pak. Kayak Yesus tidak menghukum perempuan berzina, maaf, tidak diakui seperti itu ya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, ada aib yang Allah tutupi Pak. Contoh, zolim kepada diri sendiri, mohon maaf ya. Misal Bapak melakukan masturbasi sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak ada yang merasa dirugikan, bisa jadi Allah tutupi aib itu, tidak dibongkar nanti di hari penghakiman. Itu apa kata Rasulullah? Dan Allah tidak menghukum di dunia, maka urusannya kembali kepada Allah.
Jika dia mau dimaafkan atau disiksanya, itu urusan Allah. Maka kami membaiat beliau untuk perkara-perkara tersebut. Nah, maka bukti kalau kami umat Islam ini ada yang dihukum, maka itu yang disebut dengan syafaat kami dapat nanti. Ya, kalau di Katolik ada namanya itu purgatori. Apa itu? Api pensucian. Api pensucian itu apa? Setiap Kristen akan digarami dengan api. Bentar ya, saya ambil dulu. Nah, kenapa begitu? Karena Tuhan kami itu Tuhan yang adil. Mana dalil Al-Qur'annya? Itu hadis. Itu detailnya. Tapi fundamentalnya mana? Ini fundamentalnya. Fundamentalnya di Al-Qur'an ya. Nih. Kami harus menjawab dengan dalil ya Pak. Dengan dalil nakli dan rasio. Dalam surah Al-Zalzalah, ini fundamentalnya Pak. Ini Al-Quran. Ini kebenaran absolut dalam Al-Quran kami, dalam ilmu kami. Dan hadis juga kebenaran absolut kalau dia sahih. Nah, ini Pak ya. Ini Pak ya. Allah itu adil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebiji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Artinya, apa perbuatan jahat manusia? Berzina dia, maka hukum hududnya apa di dunia? Hukum hudud perempuan berzina kalau virgin dan bukan istri orang dicambuk 100 kali. Oh, tidak mampu keluarganya lakukan itu karena kasihan, sayang, tidak ada bukti. Maka nanti Allah yang akan memberikan kafaratnya. Kalau dia suami istri berzina, hukumnya apa? Ditanam badannya di tanah, dilempar pakai batu sampai mati. Itu hukum hudud, hukum yang ditentukan oleh Islam menghukum orang-orang berzina. Kalau itu selesai, wallahu alam bisawab, nanti dia yaumil hisab, dia aman, tidak lagi dihukum. Wallahu alam. Orang ini ada yang dihukum di dunia, ada yang dihukum di akhirat. Itu terpulang kepada Allah, tidak ada urusan dengan kami. Ya begitu. Jadi Bapak Karim, betul sekali. Pada akhirnya seluruh umat Islam pasti masuk surga. Karena setiap umat Islam itu akan keluar dari neraka selagi dia tidak menyekutukan Allah. Makanya orang-orang yang kafir itu khalidina fiha abadan, mereka kekal dalam neraka. Kalau hamba-hamba Allah yang ada iman sebiji sawi, maka dia akan bentar ya, saya ini dulu ya. Akan pada akhirnya masuk surga. Pada akhirnya Pak. Main ya. Bentar ya. Nah ini Pak dalilnya Pak. Maaf ya Pak, saya lagi-lagi pakai dalil ya, tidak pakai pemahaman pribadi. Dalam Sahih Bukhari nomor 21 disampaikan oleh Sya'ad bin Malik sampai ke Yahya sampai Amru, dari Amru ke Malik, Malik ke Ismail ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah selalu mencintai dan menyampaikan salam saya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka, orang kareten, orang kafir masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kata Allah kepada Nabi saya, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Ini orang Islam. Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang telah menghitam gosong, kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup atau kehidupan. Nah, ini adalah bukti bahwa seluruh umat Islam, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun ngintip janda mandi, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Kenapa begitu? Karena dia beriman kepada Allah, iman yang menyelamatkan, yang diikat dengan perbuatan. Gitu Pak. Jadi kami nggak perlu Pak ngeklaim-klaim Pak, kami pasti ya surga, pasti. Makanya Rasulullah berkata, kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasul? Mereka yang tidak taat kepadaku. Begitu. Pertanyaan kedua, apakah betul batu Hajar Aswad menghapus dosa? Tidak. Bohong, dusta, fitnah, hina, dina, miskin, minta-minta, tidak punya bantal.
Nah, sorry Pak ya, saya agak ke-trigger nih. Itu fitnah dari apologet Kristen. Tidak ada ceritanya batu mampu menghapus dosa. Yang bisa menghapuskan dosa manusia hanya Allah. Dan Allah menghapus dosa kami karena amal soleh. Mencium batu hajar aswad mengikuti Rasulullah itu amal soleh. Mana dalilnya? Dalilnya yang masuk surga apabila beriman dan beramal soleh. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25 kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berikan kabar gembira kepada yang beriman, mengakui Allah Tuhan, mengakui seluruh nabi yang diperkenalkan Al-Qur'an adalah nabi, dan beriman kepada apa yang diperintahkan untuk diimani, dan lalu dia beramal soleh. Apa amalan soleh? Melakukan tuntunan Rasulullah, melakukan kewajiban perintah Allah. Wa aqimus salat, salat, amalan soleh, menghapus dosa, menambah pahala. Yang kedua, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad mencium batu hajar aswad. Kami mengikuti untuk menunjukkan bahwa kami percaya apa yang dia lakukan itu pasti datang dari Allah. Maka kami diampuni dosa. Batu tak dapat berbuat apa-apa karena dia bukan Tuhan. Dulu pernah hilang di Mekah, umat Islam nggak berhenti sholat, Pak. Seperti itu ya Pak ya. Itu jawaban saya tentang dua pertanyaan Anda. Anda boleh menanggapi asal Anda klaim bahwa Anda ini orang yang menanggapi dengan data. Contoh, uji di fasalah. Imam Syafi'i berkata bahwa batulah yang menghapus dosa. Nah, gitu cara mendebat saya. Tapi kalau dengan ketidaktahuan mendebat saya, lebih baik pertanyakan apa maksudnya, saya kurang paham. Nah, itu respect saya. Silakan Bapak Karim. Ya, terima kasih Bunda Gembala ya atas penjelasannya. Saya tidak mau menanggapi karena ini iman Anda kan. Jadi ya, terima kasih Bunda sudah memberikan saya edukasi. Terima kasih Bunda Gembala, terima kasih Bang Host yang sudah memberikan saya izin ya. Izin saya mau turun Bunda Gembala ya. Sebelum turun. Shalom Bun. Ya, alaihim shalom ya Bunda. Alaihim. Terima kasih. Sebelum turun, izinkan juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Pertanyaan Bapak itu pertanyaan berkualitas, telah mengeluarkan pengetahuan saya. Semoga menjadi wasilah kami mendapat pahala. Dan Bapak semoga amin Bunda, dicintai amin, Allah Bunda dengan diberikan hidayah, ditetapkan mati dalam keadaan menyembah kepada Tuhan yang benar. Mungkin Bapak tidak amin, percaya Bunda kepada Islam, Gembala. it's okay. Tapi saya berharap kebaikan menyertai Bapak. Bapak bahagia di dunia, belum tentu di akhirat. Tapi tidak apa-apa, itu urusan Bapak. Pilihan. Salam toleransi Ya, terima Bapak. kasih. Bapak Karim. Ya, terima kasih Orang sekali Katolik lagi, rata-rata Bunda Gembala. memang sopan-sopan. Ya, alaihi Keren. shalom. Keren Katolik. Memang beda teman-teman. Orang Katolik itu punya katekismus, punya magisterium. Mereka tuh ada perintah-perintah yang mereka taat. Ya, jadi mereka tuh tidak boleh berdebat. Mereka itu bahkan dalam Konsili Vatikan kedua, bahkan scholar mereka percaya bahwa yang kita sembah ini Tuhannya Abraham. Makanya ada soteriologi universal. Apa itu soteriologi universal? Mereka percaya pada akhirnya semua manusia akan masuk surga. Ya, karena ada purgatori. Jadi dibakar dulu, ada begitu. Ya, itu keyakinan, nggak apa-apa, ideologi ya. Tidak semua Katolik seperti itu. RK dan Joseph itu oknum Katolik. Rata-rata Katolik itu sopan-sopan ya, karena mereka sudah berkaca dengan masa lalu Katolik. Jadi mereka tidak mau mengulangi itu, mudah-mudahan ya, karena ngeri sekali kalau kita bahas masa lalu Katolik ya. Tapi pro setan banyak yang kejam unik ya, karena mereka pro kepada setan. Kenapa mereka begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah tersesat, disesatkan kembali, lagi menyesatkan. Ibarat najis, mereka najis mukhalazah. Gitu. Naikkan lagi yang mau bertanya. Oke, silakan. Oten-oten yang ada di bawah kami persilahkan kalian naik ke atas. Ya, kita diskusi, tetap santai, jangan sampai menghujat siapapun. Silakan naik, pakai data, open cam, dan bawa akal waras, tinggalkan roh pneuma. Oke, terima kasih. Silakan naik. Menghujat, mohon maaf saya blokir. Anda tidak bermanfaat di sini.
Untuk saudara-saudaraku penghujat, saya saran sedikit ya. Buat saudaraku Kristen penghujat, ada saran bagus. Karena kalian ahli neraka, lebih baik kalian nikmatilah dunia. Buka koma seperti Edis, minta kolekte, menghujatlah dengan paripurna. Supaya apa? Supaya kalian menjadi alasan kami membongkar aib agama kalian. Saya tunggu kalian buka komal untuk menghujat, sehingga saya membongkar aib agama kalian. Penghujatan kalian itu bermanfaat buat saya. Kok bermanfaat Uni? Kan Nabi kita dihujat. Oh, penghujatan itu pasti ada. Mau ada kita atau tidak, mereka akan menghujat. Tapi penghujatan kalian itu ada manfaat bagi Bunda Gembala. Untuk apa? Metode terakhir Bunda Gembala lakukan apa itu? Mencabut lidah oten. Ya, Bunda Gembala akan membongkar aib Tuhan kalian dan aib agama kalian. Karena itu Bunda Gembala ikut dalil, diizinkan kalian melawan orang yang memerangi kalian. Kalian memerangi kami dengan penghujatan. Kalau pribadi kami yang kalian hujat, kami boleh bersabar. Nggak masalah kalian bilang aku nenek peot, nenek gayung. Nggak ada juga urusannya. Tidak merusak peradaban, tidak merubah peradaban. Tapi agamaku kalian hujat, andai kami diam, maka takutnya kami ini adalah orang yang mendiamkan kemungkaran. Kalau bisa merubah kemungkaran dengan tangan, kami lakukan. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Saya berada di tengah. Lisan saya diizinkan oleh Allah tajam menumpas penyesatan. Kalau kalian ingin menghujat, saran saya cari duit aja langsung di dunia, biar kayak Edis. Mumpung nanti masuk neraka, nikmati dulu dunia. Kenapa? Pasti mati masuk neraka menurut Yesus dan menurut Nabi Muhammad. Loh kok bisa? Matius pasal 7 15-21. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti perintah Allah Bapa. Apakah Allah Bapa mengajarkan kalian untuk menghujat agama Islam? Tidak. Maka kata Yesus, hanyalah kalian yang bernubuat menggunakan namaku, yang mengusir setan dengan namaku. Kalian pelaku kejahatan. Apa kejahatan yang kalian lakukan? Menyerang agama kami, sementara kami tidak menyerang agama kalian. Maka kalian pelaku kejahatan. Kata Yesus, kalian masuk neraka. Kata Yesus, Edis, RK, Joseph masuk neraka. Kata Al-Quran, kalian kafir, laknatullah, masuk neraka. Maka menurut Biblos, menurut Al-Quran, kalian masuk neraka. Mumpung masih di dunia, tipulah jemaat kalian sebanyaknya, dapatkan uang kolektif sebanyaknya, foya-foyalah, karena nanti kalian masuk neraka. Dan kalian berfoya-foya di dunia, kami berjuang membela keyakinan kami yang kalian nistakan dengan bersabar, yaitu bersabar bukan diam. Kami menjawab. Contoh, mulut Edis berkata, Muhammad Raja Sek, karena dia punya kekuatan 30 pria. Sebenarnya itu bukan penghujatan, sebenarnya itu pujian. Laki-laki perkasa kok hinaan. Yang terhina itu laki-laki punya kenti, punya kekuatan 100% Tuhan, tapi tak itu baru penistaan. Laki-laki seorang nabi mampu membahagiakan istri-istrinya, itu baru perkasa luar biasa. Itu ya. Jadi kalau kami itu tidak menghina, kami mengkontak. Nah begitu. Silakan naik yang bertanya. Asik sama Bunda Gembala. Bunda Gembala itu tidak akan menyakiti saudara Kristen seperti yang Bapak Katolik tadi, karena beliau itu berhak mendapatkan keadilan kita. Tapi kalau kalian menghujat di bawah, contoh ada di bawah ini ya, kita baca. Hunter nggak mau dengerin gadis tua ini, dia aja nggak suka laki-laki. Pertama, Bunda Maria itu gadis tua nanti jadinya. Kenapa? Bunda Maria adalah wanita yang melahirkan Tuhan, yang kemudian menjadi tua, padahal dia perawan. Ya, dipaksa untuk melahirkan Tuhan. Apakah kamu mau mengatakan bahwa tidak patut mendengarkan nasihat Bunda Maria? Jangan menghujat Bunda Maria. Islam muliakan Bunda Maria, Katolik muliakan Bunda Maria. Mentang-mentang Protestan mengatakan Bunda Maria ini manusia berdosa ya. Jangan hanter. Hargailah ibunda Tuhan. Kamu masa ibunya Pak Jokowi kamu hormati, ibu Tuhan kamu nggak hormati.
Jangan menghina perempuan yang melahirkan, Tuhan. Tanpa perempuan itu, tanpa gadis itu, kamu tak akan bertuhan hanter. Berterima kasihlah kepada perempuan, karena perempuan kamu punya Tuhan. Karena ada lubang kencing perempuan, kamu akhirnya bertuhan. Harusnya kamu yang mencium-cium itu, karena itu tempat keluar Tuhan. Harusnya kamu buatkan gambar vagina, lalu kamu tulis di situ, pintu keluar Tuhan masuk dimensi dunia. Harusnya begitu kalau normal. Itu adalah tempat keluar Tuhan. Bikin gambar vagina, tempel di rumah, bikin. Ini tempat keluar Tuhan. Keren tuh. Kenapa? Itu tempat keluar Tuhan. Tanpa itu Tuhan tidak ada. Karena apa yang kalian idam-idamkan wahai pria, itu adalah tempat keluar Tuhan. Harusnya kalian fotokan gambar, cari gambar terbaik di seluruh alam semesta, atau gambarkan lukisannya yang paling indah bentuknya, yang paling indah simetris ya, besarnya kanan kiri sama, letakkan di rumah. Jeng, kenapa kita gambarkan itu? Itu tempat keluar Tuhan. Ini saran, saran. Panas. Yang nggak mau juga nggak apa-apa lah. Minum kopi dulu. Kopi Aceh. Kopi yang dibuat dari Aceh membuat orang Minang ini semakin bersemangat ke Aceh-Acehan. Maluku Utara. Maluku Utara. Maluku Utara adalah tanah yang indah, penuh dengan nikelnya. Hormat kepada orang Maluku Utara. Orang Aceh hormat, orang Maluku Utara hormat, orang Minang hormat, dan orang-orang sawah. Pilih kalian, ya. Oke, silakan para penyembah manusia, kami persilakan kalian naik diskusi dengan kami. Ya, bawa data, open cam, tinggalkan roh pneuma. Silakan, ada TST di bawah, silakan naik TST. Ya. Sekali lagi oten-oten yang di bawah kami persilakan untuk naik ke atas, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Kami hamba Tuhan, Anda anak Theos, maka Anda seharusnya lebih berani daripada kami. Silakan naik ke atas. Ini ada tamu nih. Oke. TST, halo Bang TST. Halo. Oke. Selamat pagi. Pagi bro. Pagi. Saya mau bertanya. Boleh, silakan. Sebelum Muhammad jadi nabi, ala SWT kemana? Bagus, pertanyaan yang walaupun tidak berkualitas tapi untuk ukuran Bapak bagus ya. Allah adalah Tuhan yang tidak membutuhkan tempat, nggak butuh lahir ke dunia, tidak butuh melayang-layang. Karena Allah adalah Tuhan yang laisa kamitslihi syai', artinya tidak setara dengan makhluk. Allah Tuhan yang tidak butuh naik keledai. Ya. Allah Tuhan yang tidak butuh naik mobil Rolls Royce. Allah tidak butuh kereta kuda kencana. Allah tidak butuh karpet Aladin. Karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan yang apa-apa yang menjadi fasilitas untuk makhluknya, bukan menikmati fasilitas makhluk. Tidak butuh diam-diam duduk di surga, tidak butuh rumah, tidak butuh bumi. Jadi kalau ditanya kemana Allah sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah tetaplah Tuhan yang tidak butuh tempat, karena tempat ada karena Allah. Bukan Allah yang bergantung pada tempat, tapi keberadaan tempat itu ada karena izin Allah. Begitu. Bukan tak sama seperti Yesus ya. Sebelum Yesus lahir sebagai Tuhan, di mana dia selama ini? Di surga? Sebelum surga diciptakan, di mana dia tinggal selama ini? Planet Mars? Planet Pluto? Nanti mencret kalau menjawab. Jadi begitu jawabannya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Enggak nyambung jawab. Tidak mungkin nyambung lah. Tidak mungkin nyambung.
pandangan orang yang belajar dengan pandangan pemakan babi yang nggak pernah belajar, mana mungkin nyambung? Silakan bertanya lagi. Iya, otak separuh. Nah, silakan bertanya lagi, Daripada Bang. nggak punya, Bang Teste. bentar, nggak apa-apa. Saya lebih baik dikatakan tidak punya otak daripada menyembah Tuhan diseret, Tuhan mati yang ditelanjangi. Saya lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya otak lengkap tapi Tuhannya mati diseret, tapi Tuhannya keluar dari lubang kencing. Maaf, saya tidak terima itu. Saya lebih baik dituduh tidak punya otak. Lebih baik Allah ambil otak saya, ambil otak, letakkan di pantat, jadikan tempat duduk, ketimbang punya otak tapi Tuhannya mati diseret, tapi Tuhannya mati ditombak, tapi Tuhannya pernah jadi bayi, tapi Tuhannya keluar dari lubang kincing perempuan, tapi Tuhannya minta-minta, tapi Tuhannya pernah ketiduran. Lebih baik tidak punya otak daripada punya otak tapi kayak kamu. Oke, lanjut. Teste, silakan bertanya lagi. Ya itulah dijawab dulu. Allah SWT itu kemana? Pertanyaan selanjutnya, Allah istiwa alal aras, jawab dulu. Kenapa Allah baru istiwa alal aras. pas Muhammad jadi nabi namanya muncul? Oke, kenapa waktu Nabi Muhammad lahir namanya muncul? Bohong sekali kau, Oten. Sedangkan nama bapaknya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Hei, dihapus. Waalaikumsalam. Mana dia? Warahmatullahi wabarakatuh. Terhapus. Terhapus oleh aplikasi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya menunggu ya. Teman-teman, kencangkan tertular teman, kencangkan toki-toki layar, tolong kencangkan toki-toki layar biar tetap kencang. Tadi ini kenal tadi. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat mempentingkan kita dari pemurtadan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.